Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal tahun 2010, ada seorang laki-laki, sebut saja namanya Tono. Dia ini berasal dari Tuban, Jawa Timur, dan bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Gresik. Tono ini baru saja menikah dan istrinya tinggal di Tuban. Jadi dia harus pulang pergi setiap hari. Karena jarak rumah tempat kerjanya jauh, Tono pun memutuskan untuk mencari kontrakan di daerah Gresik bersama istrinya. Karena gaji Tono yang tergolong kecil, dia mencoba untuk mencari kontrakan yang murah. Tapi dari pagi sampai sore belum juga dapat, karena rata-rata kontrakan di situ mahal-mahal. Wajar, karena dekat tempat industri. Tono pun berinisiatif untuk mencari kontrakan di grup Facebook dan akhirnya dapat kontrakan yang murah. Besok paginya Tono dan istrinya, sebut saja namanya Tuti, pergi untuk melihat lokasi. Setelah dicek, ternyata kontrakan ini hanya ada satu kamar. Yang biasanya kontrakan kan banyak kamarnya atau berjejer-jejer, ini cuma ada satu. Dan pemilikan kontrakan itu pun nenek-nenek yang hanya tinggal sebatang kara karena suami dan anaknya sudah meninggal dunia. Bisa dikatakan rumah itu jauh dari permukiman warga, atau rumah itu berdiri sendiri. Kurang lebih 2 kilo baru dapat perkampungan. Nenek ini pun bilang kalau sengaja dia menyewakan rumahnya dengan harga yang murah supaya tidak kesepian. Rumah nenek ini dan kontrakan itu satu atap tapi beda rumah. Jadi memang berdekatan sekali. Kamar mandinya pun berada di luar rumah dan agak jauh di belakang rumahnya. Tutik pun bilang ke suaminya kalau dia takut tinggal di situ. Kanan kiri depan belakang baik seperti hutan. Tapi Tono bilang, mau gimana lagi? Cuman ini yang murah, ucap si suami. Akhirnya Tono dan Tini pun menempati rumah itu. Malam harinya terasa sangat hening, ditambah suara pohon yang bersenggolan ditiup angin membuat malam itu menjadi mencekam. Tepat pukul 1 malam, Tini pun terbangun dan ingin buang air kecil. Dia pun membangunkan suaminya agar diantar. Setelah selesai buang air kecil, Tono dan Tini pun digebokan karena melihat si nenek ini berbicara di dalam rumahnya. Padahal kan dia tinggal sendiri, ucap si Tuti kepada suaminya. Tono pun menjawab, mungkin si nenek lagi bermimpi karena sudah tua atau mengigau. Setelah 1 minggu tinggal di situ, hal-hal aneh pun mulai bermunculan, yang dimana nenek ini kadang-kadang tertawa sendiri, atau seperti ada orang lompat-lompat di depan rumah, dan setelah dicek ternyata tidak ada siapa-siapa. Pada hari itu, Tono kebetulan dapat giliran lembur, jadi harus pulang larut malam. Tuti yang menunggu suaminya pulang tiba-tiba dikejutkan oleh sang nenek yang seperti kesurupan di depan rumahnya, menari-nari dan teriak-teriak. Tuti yang melihat dari balik jendela pun hanya bisa menangis karena ketakutan. Dan mau minta tolong pun ke siapa karena memang tidak ada tetangga. Sakit takutnya Tuti pun ketiduran dan terbangun oleh suara suaminya yang mengetok pintu. Tuti pun menceritakan apa yang dia lihat ke suaminya. Tapi Tono hanya bilang mungkin kamu salah lihat, ucap si Tono kepada sang istri. Dan untuk pembuktian, Tono dan istrinya pun mencoba mendatangi rumah nenek. Ternyata nenek sedang tidur. Tono pun mencoba untuk menenangkan sang istri. Besok paginya Tini pun pergi ke pasar untuk belanja barang-barang keperluan dapur. Ada salah satu warga yang menegur Tuti. Mbak baru ya tinggal di sini. Terus tinggal di mana? Mbak kok baru kelihatan? Ucap ibu-ibu warga kampung itu. Tuti pun menjawab, tinggal di ujung kampung, rumah si nenek Tija. Warga pun hanya terdiam dan langsung pergi meninggalkan Tuti.
Dari situ Tutik mulai curiga kalau ada yang aneh di rumah itu. Dia pun menceritakan hal ini kepada suaminya. Besok harinya pas Tono pulang kerja, dia melihat istrinya sedang di kamar mandi. Karena kamar mandinya kan di luar rumah, jadi Tono pun memasuk ke rumah. Tono pun terkejut karena melihat istrinya ada di dalam rumah. Lalu siapa tadi yang di kamar mandi? Tono pun bersikap biasa karena dia tidak mau istrinya jadi takut. 1 bulan mereka sudah tinggal di kontrakan itu dengan semua kejadian aneh yang mereka alami. Pada malam hari ketika Tono sedang keluar rumah, dia melihat si nenek ini berjalan. Tono pun karena penasaran mengikuti nenek ini. Setelah diikuti, Tono pun terkejut karena melihat si nenek makan kucing hidup-hidup. Lalu si nenek ini pun melihat ke arah Tono, tapi wajahnya sudah berubah dengan mata yang merah dan gigi yang bertaring. Sontak Tono yang melihat itu langsung lari terbirit-birit dan mengetuk pintu rumahnya. Tutik pun bertanya, "Ada apa, Mas?" Tono pun hanya diam dan masuk ke kamar. Akhirnya Tono pun mulai menyadari kalau ada yang tidak beres di tempat ini. 2 bulan kemudian, Tutik yang di rumah sendiri menunggu suaminya pulang, dikagetkan oleh suaminya yang baru pulang. Tutik pun terkejut karena tadi suaminya bilang kalau dia mau lembur sampai larut malam. Tutik pun menyiapkan makan sambil bertanya kepada suaminya, tetapi dia diam saja dan makan dengan lahap. Setelah makan, suaminya pun mengajak Tutik untuk masuk ke dalam kamar dan berhubungan. Kejadian aneh pun terjadi, karena si suami ini sangat kuat sekali, tidak seperti biasanya. 5 menit setelah selesai berhubungan, Tutik pun dikagetkan oleh suara pintu yang diketok-ketok. Tutik pun lari dan membuka pintu dengan rambut yang acak-acakan. Betapa terkejutnya dia melihat suaminya baru datang. Terus siapa tadi yang berhubungan dengan Tutik? Sontak Tutik pun langsung pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, Tutik pun menceritakan hal itu kepada suaminya. Akhirnya Tono pun menceritakan yang dialami selama ini ke Tutik. Kalau dia juga sering melihat hal-hal aneh di rumah itu atau sering diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Karena Tutik masih trauma dan kondisinya masih belum stabil, dia pun harus diopname selama 3 hari. Mereka pun memutuskan untuk pindah kontrakan. Mereka pun dibantu saudaranya datang ke kontrakan itu untuk mengambil barang-barang karena mau pindah. Alangkah terkejutnya dia setelah melihat kontrakan mereka berubah menjadi pohon beringin yang sangat besar. Lalu Tono dan Tini pun bertanya kepada warga, dan ternyata di situ memang tidak ada rumah, melainkan hanya pohon beringin dan semak belukar. Ternyata selama ini dia tinggal di rumah gaib atau masuk di dimensi jin. Makanya teman-teman jangan sampai terkecoh dengan harga kontrakan yang murah, pasti ada sesuatu di dalamnya.